Puji nama Tuhan. Selamat sore. Selamat kita kembali berkumpul bersama-sama jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah secara online. Tuhan tetap sama dimanapun kita berada. Kita akan segera mulai ibadah doa pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian. Tinggikan dirimu. Tuhan
kasih langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya. Mari jemaat Tuhan puji Dia, sembah Dia. Mari sembah Dia. Hampiri hadirat-Nya, hampiri hadirat-Nya. Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita puji Dia, kita sembah Dia, kita hampiri hadirat-Nya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi. Oh, haleluya. Haleluya. Nyanyi. Yesus. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang maha besar, yang lebih tinggi dari apapun, bahkan lebih tinggi dari langit sekalipun.
Karena Engkaulah pencipta seisi langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah malam hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Baik juga saudara-saudara kami yang mengikuti secara online di rumah. Kami tahu Tuhan ini bukan kebetulan, ini rencana Tuhan yang kami ambil kesempatan yang baik ini untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebelum kami Tuhan berdoa kepadamu, kiranya Kau yang sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami karena yang Kau inginkan hanya itu. Yang Kau inginkan hanya hati kami Tuhan. Hati yang berserah kepada Tuhan. Hati yang benar-benar mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Engkau yang urapi hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan adalah suara isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami jemaat-Mu semakin dikuatkan, didewasakan. Bahkan mungkin Kau tegur Tuhan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu itulah kekuatan kami. Di saat-saat seperti ini Tuhan. Firman-Mu lah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kami akan duduk diam dan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita nanti akan lanjut untuk memuji dan menyembah Dia. Pagi tadi saat kami bangun, istri saya menanyakan, mimpi apa Pak? Gitu. Saya lupa mimpinya gitu. Tapi dia bilang, tadi pagi jam sekitar 2:30, Papa bilang, Mazmur 29 gitu. Padahal saya jarang bahasa Jawanya ngelindur tapi omongannya bisa terdengar dengan jelas. Biasanya suaranya enggak terdengar jelas. Nah, waktu itu ini bukan yang akan saya sampaikan tapi menjadi peneguhan buat saya bahwa ternyata dalam Mazmur 29 itu Saudara itu punya perikop kebesaran Allah dalam badai. Kalau kita nanti baca keseluruhan, Allah ada di sana. Dalam badai sebesar apapun, Dia ada di sana. Dan di akhir daripada perikop itu, firman Tuhan katakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Nah, itu membawa peneguhan bagi kami, untuk kami tidak perlu takut apapun yang sedang kita alami, badai apapun itu Tuhan ada di sana. Kita tidak sendirian. Dan Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Ya. Nah itu saya sampaikan, tetapi karena persiapannya bukan yang itu, tetap saya pakai persiapan yang ada. Saudara, kita akan baca atau buka Alkitab kita dalam Ibrani yang ke-4, ayat yang 1. Ibrani pasal yang ke-4. Nah, di layar sudah terlihat pasal 4 ayat 1. Bunyinya demikian. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Kita ulangi lagi ya, biar ini bisa benar-benar nanti kita pahami maksud daripada firman Tuhan ini. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Tentunya ini
ada kata yang akan kita sama-sama perdalam, kita akan lihat yaitu kata tentang ketinggalan. Kata ketinggalan ada hal yang tidak mengenakan. Saudara-saudara kalau punya pengalaman ketinggalan misalnya kereta atau pesawat, ini sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan kita berusaha dengan sedemikian rupa, jangan sampai tertinggal. Saya pun beberapa kali mengalami hal itu, di mana jadwal penerbangan sudah mepet sekali, kemudian lalu lintas itu macet. Wah, saya nggak mau ketinggalan, saudara. Saya turun dari taksi dan saya ganti Gojek. Saya sambung dengan Gojek sampai ke bandara di waktu itu di Ngurah Rai, di Bali. Sehingga saya tidak tertinggal. Tapi kalau kita sampai ketinggalan, ini sesuatu yang memang tidak mengenakan dan perlu jadwal ulang, pembayaran berikutnya dan seterusnya ya. Tinggalan ini banyak hal, tidak hanya tadi contoh tentang kita akan menggunakan kendaraan umum seperti itu ya. Ini banyak juga ketinggalan informasi. Kita informasinya ternyata sudah kelewat ya, waktu kita membaca, sudah kelewat ini. Ya. Ini juga akan menyulitkan bagi kita. Atau ketinggalan-ketinggalan yang lain dalam kita berusaha, dalam pekerjaan. Ternyata bisnis kita ini sudah ketinggalan. Ternyata ketinggalan. Saya kemarin lihat ada satu yang di mall besar itu satu outlet yang besar. Ternyata barangnya tinggal sedikit sekali dan diobral, mau bangkrut gitu. Wah, ini mesti ada sesuatu. Ya, ketinggalan dalam bisnisnya. Ya. Jadi kata ketinggalan ini sungguh tidak mengenakan bagi kita. Dan saudara, kalau kita lihat contoh dalam kisah di firman Tuhan tentang Marta dan Maria. Saudara, kita bisa melihat bahwa secara yang terlihat Marta itu memiliki aktivitas yang lebih daripada Maria. Dia melakukan banyak hal. Namun saya bilang bahwa Marta ini pun termasuk jenis orang yang ketinggalan dibanding Maria. Karena apa yang dia lakukan itu hal-hal yang dimana sebetulnya bukan Tuhan yang inginkan hal itu. Dan itu terbukti saudara saat kemudian Marta waktu itu punya saudara Lazarus sudah meninggal. Sudah 4 hari meninggal. Dan dia ketemu Tuhan Yesus, akhirnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan datang tidak terlambat ya 4 hari yang lalu pasti tidak meninggal saudaraku ini ya. Dia menyerah dengan keadaan. Menghadapi Lazarus saudara yang meninggal itu, sudahlah, dia menyerah. Ya, bukan berserah tapi menyerah. Nah, ini adalah salah satu karakter di mana orang itu ketinggalan. Nah, untuk itu saudara, kita mau lihat kembali ayat ini. Katakan bahwa sebab itu baiklah kita waspada. Jadi saya akan ambil kata waspada yang berikutnya ini. Ini adalah pesannya. Firman Tuhan katakan, baiklah kita ini waspada, supaya tidak ketinggalan. Waspada itu sendiri punya arti bahwa dia berhati-hati dan berjaga-jaga, bersiap siaga. Nah, jadi
harus waspada. Kalau kita di sini di Kota Yogyakarta sangat familiar dengan keadaan Gunung Merapi. Gunung Merapi sekarang ada tingkatan level dalam hal kebencanaan itu. Diperingatkan ini Gunung Merapi levelnya apa ini? Waspada, siaga atau awas. Kalau gunung berapi itu dalam keadaan aman, ya dia disebut level normal. Tapi kemudian kalau seperti ada aktivitas, seperti sekarang ini ada luncuran, awan dan sebagainya, dia naik ke waspada. Bahkan kalau intens lagi, naik ke level siaga dan kalau betul-betul sudah erupsi yang besar, awas. Ya. Jadi saya ingin menyatakan dalam hal ini bahwa waspada ini berarti di atasnya normal. Baiklah kita waspada, supaya kita ini jangan ketinggalan. Ayo kita ini waspada, saudara. Dan tadi sudah dikatakan bahwa waspada itu punya arti kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga, bersiap siaga. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Ketinggalan tidak saja tadi, ketinggalan dalam hal transportasi, informasi, bisnis. Ketinggalan dalam hal kerohanian kita. Kemajuan kita ini ternyata ada dalam status ketinggalan. Dan ini harus kita waspadai, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 4, di sana kita melihat bahwa Yesus berkata kepada mereka, katanya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kata waspada ini harus kita miliki, ya, menjadi sikap hidup kita di tengah-tengah dunia yang sedang masa akhir zaman ini dan penuh dengan hal-hal yang tak terduga dan hal-hal yang menyulitkan, bahkan ada dalam keadaan badai seperti tadi saya katakan. Waspadalah. Tuhan katakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sepertinya kita ini seperti Marta yang kelihatan aktif. Tapi ternyata Marta itu orang yang ketinggalan, saudara. Hati-hati, Tuhan pesan ini kepada kita dalam Ibrani tadi. Dan kemudian kita kembali dalam Ibrani tadi yang pasal 4 ayat 1 tadi. Di samping kita harus waspada, di sana kita lihat bahwa ada kata-kata berikut ini. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, lebih baik saya ulangkan dari depan ya. Sebab itu baiklah kita tadi waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Wah ini saudara, ini anugerah Tuhan, masih kita sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian itu masih berlaku. Walaupun kita masih terbilang orang-orang yang diselamatkan. Ya. Tetapi ketinggalan saudara. Kita tertinggal dari orang-orang yang lain. Bahkan Tuhan sendiri katakan kalau di dalam Matius 20 ayat 16, dia beritahu loh saudara. Matius 20 ayat 16 katakan hati-hati. Orang yang terdahulu bisa menjadi orang yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini yang perlu kita waspadai, saudara. Posisi kita di mana? Dahulu kita telah memulainya,
Mungkin saudara mulai masuk dalam pertobatan itu udah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu. Lihat lagi loh saudara, posisimu sekarang di mana? Apakah engkau ketinggalan apa masih mengikuti arah daripada rencana Tuhan dan kita di dalam barisan terdepan? Yang terdahulu, bukan yang terakhir. Pada waktu dulu kita di awal-awal pertobatan begitu luar biasa, menyala-nyala semangat kita. Itu kita bagaikan dikatakan kita terdahulu. Tapi kalau kita tidak waspada, kita tidak menjaga kondisi kita bisa ketinggalan. Dan firman ini jelas katakan, ya, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ketertinggalan seseorang ini akibat yang bersangkutan itu mulai berhenti dari gerakan daripada roh Tuhan yang dinamis itu. Dia mulai berhenti. Atau hanya jalan di tempat saja. Atau jalan tapi lambat. Sehingga dia tertinggal dengan orang-orang yang lain. Geraknya mulai terbatas, saudara. Enggak bisa bebas merdeka. Terbatas. Dan banyak hal ini yang menyebabkan seseorang ini gerakannya terbatas. Wah, sudah, enggak usahlah ikut pelayanan lagi. Enggak usahlah ikut doa. Mulai geraknya terbatas, berhenti. Ya. Di situ saya yakin pasti ada masalah. Ada beban. Ada kuk yang mengikat tentunya. Ya. Dia tidak waspada lagi. Dia berjalan apa adanya. Sudah tidak waspada. Pasti orang ini mulai terikat oleh kuk. Bukan kuk daripada Tuhan. Kalau kuk dari Tuhan itu enak dan ringan, ya seperti kata Tuhan Yesus. Tapi ini kuk dari iblis yang menjerat dan menghimpit kebebasan kita. Hati-hati saudara, perlu waspada. Mari coba kita akan baca ayat dalam firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 19. 1 Yohanes 2 ayat 19. Firman Tuhan berkata, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Ulangi, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini sungguh-sungguhnya ini sampai ada 3 kali disampaikan dalam satu ayat ini. Mereka tidak sungguh-sungguh. Orang yang kemudian yang menjadi terakhir ini, karena mereka tidak tekun, mereka tidak sungguh-sungguh, asal saja mengikut Tuhan. Dulu memang iya, berapi-api. Tetapi saat ini, yang mereka lakukan tidak bersungguh-sungguh. Ada himpitan, ada ikatan-ikatan yang membebani mereka dan semakin berat. Waspada saudara, saya katakan di sini. Waspadalah. Kita perlu sesuatu saudara. Untuk kita bisa tetap kuat. Ayat yang terakhir. 1 Yohanes sama, 1 Yohanes 2 ayatnya cuman diganti yang 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain,
Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ada satu yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa itu? Yaitu kita butuh yang namanya pengurapan. Pengurapan daripada Tuhan yang telah kamu terima daripadanya. Itulah yang menjadi kekuatan. Pengurapan bukan saat kita KKR saja. Bukan pada momen-momen tertentu. Tapi pengurapan itu akan engkau butuhkan dari hari lepas hari. Selalu ada pengurapan Tuhan. Maka kita tidak tergolong orang-orang yang ketinggalan. Kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang mengetahui kehendak Tuhan. Bagaimana kita melangkah. Bagaimana kita ini mengiring Dia dengan benar. Seberat apapun yang sedang kita hadapi. Kalau dalam menghadapi badai, menghadapi kesulitan, kemudian orang itu paling gampang lari, sudah mengundurkan diri. Nah, itu ya satu tindakan yang tidak tanggung jawab. Tapi bagaimana kita ini bisa tetap menghadapinya itu, dan kita hadapi itu bersama dengan Tuhan. Saat kita diurapi Tuhan, tiap hari ya, itu akan ada kekuatan yang luar biasa, saudara. Dan pada malam hari ini pula, saya memang tidak akan panjang-panjangkan firman Tuhan. Tetapi kita akan sama-sama menyembah Dia, minta pengurapan daripada Tuhan. Ya, bukankah ini adalah ibadah doa? Kita akan banyak menyembah. Kita akan banyak memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Apapun saudara yang kalian bawa, sulitan hidupkah? Masuk dalam hadirat Tuhan. Mohon pengurapannya, akan ada kelepasan saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama menghampiri Tuhan. Mari kita bertelut. Bukan menjadi satu kebiasaan saja. Saat kita bertelut itu di bawah kaki Tuhan. Itu menandakan saudara, kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau menyembah Dia, memuliakan Dia, merendahkan hati kita kepada Allah kita yang luar biasa. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh, haleluya Yesus. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan uniku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan kuk itu dilenyapkan. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh,
Raja segala raja. Dan kuk itu dilenyapkan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala, dan bebanmu dilepaskan, dan bebanmu dilepaskan oleh urapan, dan bebanmu dilepaskan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala. Sekali lagi, dan bebanku dilepaskan, dan bebanku dilepaskan oleh urapan, dan bebanku dilepaskan oleh urapan. Datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu, ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih Yesus, terima kasih, oh Yesusku. Urapan-Mu ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Penuhiku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari rasakan hadirat Tuhan. Dia akan mengurapimu pribadi lepas pribadi. Dan itu akan melepaskan segala kuk dan beban kita. Terimalah urapan daripada Tuhan.
Allah kita. Haleluya, Yesus. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Mari pandang Dia. Pandang tangannya yang sedang mengarahkan kepada setiap kita. Dia siap mengurapi hati dan pikiran kita. Dia akan urapi kita. Untuk memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan kita. Mari sembah, haleluya Yesus. Oh haleluya. Oh Yesus, urapi kami semua Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan pengurapan yang baru, yaitu Roh Kudus-Mu sendiri yang memperbaharui kami, hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Sembah Dia. Sembah Dia. Oh haleluya. 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 Oh Yesus. Engkau begitu indah bagi kami Tuhan. Engkau ada dan selalu menyertai kami Tuhan. Ajar kami tetap setia Tuhan. Selalu kami boleh Tuhan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Dan nama-Mu saja Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah Tuhan. Karena nama-Mu yang nama yang besar Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Kami mau nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah yang layak kami puji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh amin Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama katakan, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian bagi Dia. katakan namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya,
Saudara, kita akan doakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita juga akan berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini. Biar Tuhan yang memberkati. Kita doakan hal ini. Nanti saya minta Ibu Deborah Suryani akan maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atasku. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Dialah Tuhan Allah kita, Dia Raja kita. Oh Yesus. kasih kalau kami masih Engkau beri iman sampai malam hari ini. Engkau masih beri kekuatan sampai hari ini. Engkau masih memberi daya tahan sampai malam ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam hari ini. Pengurapan-Mu atas setiap kami yang melayakkan kami, memampukan kami Tuhan. Perkenanan-Mu sampai malam hari ini masih boleh kami nikmati, itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Engkau yang melayakkan kami untuk kami boleh menikmati malam hari ini Tuhan. Dalam setiap apa yang kami kerjakan, hikmat-Mu bersama dengan kami. Ada kewaspadaan dari setiap kami Tuhan, supaya kami tidak tertinggal. Ampuni sekiranya ada yang tidak berkenan dari setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pengampunan-Mu terus kami perlukan Tuhan, untuk kami boleh berlayak di hadapan Engkau. Untuk kami boleh menikmati waktu-waktu khusus. Untuk kami boleh menikmati hubungan pribadi yang indah dengan Engkau Yesus. Karena itulah kekuatan kami. Karena itulah Tuhan yang kami perlukan di hari-hari ini Yesus. Kekuatan kami adalah dari Engkau Yesus.
Tangan-Mu senantiasa menguatkan kami, firman-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama bersepakat berdoa untuk setiap pelayanan di gereja kami. Setiap hamba-hamba Tuhan dari Ibu Gembala senior kami, Ibu Pendeta Lianawati Sutrisno, keluarga Bapak Mus Arif Haryawan sebagai Gembala Sidang, Bapak Pendeta Maroloan, Bapak Pendeta Yan Thomas, beserta dengan seluruh majelis yang ada di gereja ini yang bersama-sama memikirkan kemajuan bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Terus berikan hikmat-Mu, terus berikan pimpinan-Mu Tuhan. Terus berikan hal-hal yang terbaik bagi pelayanan di tempat ini. Meskipun banyak hal yang berat yang Engkau izinkan kami alami, kami lalui, tetapi tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu terus kuat menopang kami, menguatkan kami Tuhan. Teristimewa bagi setiap kami yang harus memikirkan masalah yang ada di gereja ini. Beri kekuatan yang dari Engkau, Yesus, beri jalan keluar, beri kehendak-Mu yang terbaik. Dan semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pelayanan yang dilakukan secara online. Baik ibadah umum, ibadah youth, ibadah KMDM, ibadah teen, ibadah kid. Dan juga untuk besok sore ada ibadah kaum pria. Tuhan Yesus yang mengumpulkan para pria-pria untuk bersekutu dengan Engkau Yesus. Setiap acara yang dilakukan boleh berjalan dengan baik karena Engkau menyertai. Juga untuk ibadah setiap hari Sabtu bagi wadah wanita di Tugu, Tuhan Yesus juga menyertai setiap wanita-Mu Tuhan. Kami tetap boleh bersekutu, kami tetap boleh berfellowship bersama-sama untuk saling menguatkan. Juga untuk cabang Tugu yang akan mengadakan ibadah doa setiap hari Jumat maupun ibadah offline setiap hari Minggu. Terima kasih Yesus untuk setiap kesempatan yang masih Kau berikan. Di tengah-tengah masa pandemi ini kami percaya Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, ketika ibadah dilakukan baik secara offline ataupun online, Tuhan hadir. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang maha hadir. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Kau berikan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan, setiap gereja-Mu di kota ini, maupun di seluruh Nusantara Republik Indonesia ini Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, kalau mereka masih bisa beribadah secara online itu adalah suatu anugerah-Mu. Terlebih bagi mereka yang sudah bisa mengadakan ibadah secara offline, oh Yesus, betapa bersyukurnya Tuhan, bahwa nama-Mu masih bisa dibesarkan, bahwa kesempatan-kesempatan masih boleh Engkau berikan Tuhan, untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan Kota Jogja, dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman maupun daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Wali Kota beserta wakilnya, Bapak Gubernur kami beserta jajarannya, bahkan sampai tingkat RT RW kami persembahkan kota ini. Karena di mana kami berdoa untuk kemakmuran dan kesejahteraan kota ini, Yesus, kami percaya Engkau melihat apa yang terjadi di kota ini. Engkau ikut mengendalikan seluruh pemerintahan yang ada Tuhan, sehingga semua ada di bawah kendali-Mu Tuhan. Seluruh wilayah di Nusantara ini, di Republik Indonesia tercinta kami bawa di dalam tangan-Mu. Setiap jengkal di tanah air kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan, Kau tidak pernah terlepas dari perhatian-Mu Yesus. Setiap pemberitaan Injil dimanapun dilakukan, Kau ikut campur Tuhan. Kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan wakilnya, bersama seluruh jajaran para menteri, pembantu Presiden, sampai seluruh aparat pemerintahan, pegawai negeri seluruh yang ada di negeri kami percaya semua ada di bawah kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pemerintahan kami boleh ada sampai hari ini, di tengah situasi yang mungkin sangat berat, tetapi kami percaya Engkau ikut campur mengendalikan seluruh keberadaan negeri kami. Setiap jemaat yang malam hari ini sudah bersekutu bersama dengan kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Sekali lagi yang kami percaya adalah Allah yang maha hadir. Kau yang sudah hadir bersama dengan kami, Kau yang hadir di setiap rumah, di setiap kamar, di setiap persekutuan keluarga yang ada Tuhan. Engkau mengerti setiap pergumulan kami.
Engkau mengerti setiap ketakutan kami, Engkau mengerti setiap kesedihan kami, Engkau mengerti setiap keberatan kami, pun Engkau mengerti setiap sukacita, ucapan syukur kami. Karena Engkau tidak pernah melepaskan kami. Pegang kami dengan kuat Tuhan, pegang kami dengan tangan-Mu yang kuat, supaya kami tetap waspada dan kami tetap mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh teman-teman kami yang melayani malam hari ini. Engkau memberkati dengan berkat-Mu. Engkau pakai terus pelayanan Bapak Anton bersama dengan tim yang ada malam hari ini. Dengan kuasa-Mu Yesus di pelayanan-pelayanan berikutnya, tetap nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Allah kami yang hidup, terima kasih. Kami naikkan doa syukur kami. Permohonan kami malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hebat. Haleluya. Dan setiap kita bersama katakan